Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas spesial tentang Liga Inggris Big Six. Big Six itu artinya apa? Jadi 6 klub besar di Liga Inggris yang mendominasi Liga Inggris saat ini. Apa aja mereka? Yaitu Tottenham, Arsenal, duo Manchester City dan Manchester United, Chelsea, dan Liverpool. 6 tim ini. Jadi total ada 5 pertandingan yang saya bahas karena satunya Arsenal lawan Manchester City, jadi 2 tim Big Six gitu. Pertama Luton lawan Tottenham. Ini yang saya sempat lihat itu ya, paling satu babak ya. Di satu babaknya saya lagi ada acara kerja jadi gak sempat nonton itu, jadi satu babaknya saya lihat highlightnya aja. Tapi overall yang saya dapat dari highlightnya itu Tottenham mendominasi. Kita lihat TNMS benar sebelum itu ya. Ya lu tonton seperti biasa, nggak ada satupun yang aku kenal. Benar, ada Matias, oh bukan, nggak ada satupun yang aku kenal starternya. 4-4-2. Tottenham bermain dengan 4-2-3-1 ya. Kipernya baru Vicario, Dogi baru, Van den Ven, Romero, Poro, Bissouma, Sar, Jarison. Dia ini biasa, Madison, Kulusevski, Hummingson. Madison baru, Madison Vicario yang baru. Di pertandingan ini yang paling jelas adalah Tottenham sangat unggul. Jadi pertandingan, tapi yang aku heran Tottenham gak bisa cetak 1 gol pun di babak awal, padahal mereka punya banyak peluang juga. Tadi Luton juga cukup melawan, tapi Luton ini memang menurut saya yang gak layak memang main di Premier League asli. Sering kehilangan bola, terlalu sering. Dan yang mainnya long ball crossing gitu, kayak lokal banget aja. Di babak kedua si pemain lawak namanya Bissouma ini pemain Tottenham ini, dia diving. Padahal aku bingung kenapa dia harus diving ya, omong dia di luar kotak penalti. Tapi ya apa itu, ya aku juga bingung sama ini pemain istilahnya. Aku lupa dia 2 kartu kuning, satu kartu merah langsung ya. Sebentar saya cek dulu. Dia itu second yellow, jadi 2 kartu kuning. Jadi dia dapat kartu kuning dan dia kartu merah. Jadi diving jadi kartu merah. Aduh, ini pemain, kalau aku pelatihnya tak marahin habis-habisan tuh pemain, serius. Divingnya di luar kotak penalti lagi, itu lebih lucu lagi. Kalau diving kan biasanya orang nyari penalti, pemain cari penalti. Ini enggak tahu di luar ngapain diving juga bola. Bissouma ini banyak tingkah asli pemain satu ini. Tapi gitu pun Luton sebenarnya dapat peluang. Total babak kedua cuma di depan gawang ya, bukan ditendang malah dikip bolanya. Bola. Jadi di antara jadi bolanya itu masuk ke kedua kaki. Ya gimana ya, cara susah. Yang pasti bolanya nggak ditendang lah. Kayak gitu gampangnya gitu. Ya aku heran sama Luton ini. Makanya saya bilang nggak layak Luton main di Liga Inggris. Pemainnya hancur kayak gini ya sih. Dan gitu pun akhirnya kebobolan di menit 52 Luton. Tottenham cetak gol lewat Mickey Van den Ven di menit 52. Itu satu-satunya gol ya. Tapi pemain dengan 10 pemain Tottenham mampu menang ya bagus sih. Ya emang makanya tak bilang kalau Tottenham 10 pemain aja nggak mampu menang, malu-maluin ini emang. 12 shot cuma 2 on target. Tottenham 15 shot 4 on target. Position pun masih lebih banyak Tottenham. Padahal Tottenham bermain dengan 10 pemain di babak kedua. Ya lucu emang. Luton. Dan kemenangan ini juga membawa Tottenham ke puncak klasemen dengan 20 poin. Jarang-jarang lihat ayam sayur di puncak klasemen. Setelah itu kita lihat MU lawan Brentford. Ini aku lihat full ya, jadi aku lihat live pertandingannya waktu itu. Ya Onana, Dalot, Maguire, Evans, Lindelof, Casemiro, Amrabat, Bruno Fernandes, Mason Mount, Rashford, Højlund. Ya ini starting line-nya biasa, cuma yang lawaknya ya, kalau kalian perhatikan lebih detail, 4 backnya itu lawak semua.
Lindelof, lawak. Johnny Evans sudah 53 tahun. Harry Maguire itu sudah tidak usah diperdebatkan, itu sudah sangat-sangat lucu. Dan Dalot dianggap bagus-bagus amat. Ditambah kipernya Onana. Bahkan ini belum pertandingan mulai ya. Aku sempat lihat di Twitter itu ada di X, bukan Twitter lagi ya, X. Itu ada di meme trolls yang nge-troll sepak bola, biasanya itu lucu-lucuan. Jadi sebelum itu dipasang starting line up-nya MU di crop, jadi yang gelandang sama penyerangnya nggak ketok, cuma diketokin kiper sama backnya. Aku pikir what the hell ini formasi apa ini? Line up kayak gini lucu asli. Depannya Casemiro, Amrabat ya, bener. Ini satu line up biasa sih. Ini dipakai MU. Brentford kipernya baru karena David Raya dipinjamkan ke Arsenal dari Thomas Stratos. Ini mantan pemain Lazio ini. Habis itu siapa nih pemain depannya ini? Yang paling aku tahu cuma Mbeumo. Ya. Itu pemain asal Kamerun, itu aku lupa dari mana. Itu kok Brentford juga sudah lama sih, pantesan. Cuma dia tos yang aku tahu. Sisanya nggak tahu. Kita langsung tandingannya. Jujur ya aku langsung di babak pertama. Babak pertama itu Brentford main jauh lebih bagus, serius. Jauh. Aku mikir MU kok main kayak begini, ini main kayak tim papan tengah, serius. Kurang kreativitas, crossing mulu. Cuma mengandalkan serangan balik. Padahal lawannya Brentford loh, bukan City, bukan Tottenham, bukan Big Six lah. Lawannya Brentford. Emang sih Brentford jadil, tapi tetap aja mereka peringkat 14, oke, di bawahnya MU. Parah main kayak begini ya. Ditambah kebobolan di menit 26. Gol Matthias Jensen itu kesalahan siapa? Onana. Parah, Onana ini emang, aku sempat lihat statistik dia 9 laga 27 gol. Sekarang sudah di 28 bola ini pemain. Ini dan tangannya kecil banget sih. Itu bolanya deket loh Mas Yan. Itu kalau De Gea mungkin sudah penyelamatan sempurna itu, cuma ya Onana itu aduh. Parah sih. Dan backnya juga lucu, itu juga backnya, tapi ya lebih salah Onana sih. 1-0 sampai babak pertama berakhir dan layak ketinggalan karena mainnya lawak. Babak kedua mainnya sama lawaknya. Tapi ada tapinya. Satu-satunya keputusan pintar dari Erik ten Hag kali ini adalah menurunkan Scott McTominay. Bacanya McTominay sih. Itu dia super sub ya. Jadi dia setelah masuk menit 87 kalau nggak salah, itu betul-betul menit akhir, dia bisa cetak 2 gol, gila. Satunya bola dia tendang, satunya header asis dari Maguire. Gila. Bisa menang loh 2-1. Mainnya amburadul bisa menang. Ya itulah uniknya sepak bola. Tidak bisa diprediksi. Aku jujur pas aku lihat, aku pernah pikir Brentford ini bakal menang, ternyata kalah. Ya, selamat lah pada MU. Tapi kalau lihat statistik ya segalanya kayak MU sih. 21-11 shots, 8-3 on target, 64-3, 6 possession. Jadi passing accuracy 87%. Katanya bagus ya, tapi sebenarnya jujur aja mainnya jelek MU, serius. Mainnya kayak tim papan tengah, tapi main gini bisa menang. Ya itulah yang aku heran juga. Tapi ya selamat lah. Walaupun dengan kemenangan ini mereka masih berada di peringkat 10, persis kayak nama pelatihnya, Erik ten 10 Hag. Dan satu lagi rival papan tengahnya, MU kan papan tengah tuh. Jadi rival papan tengahnya yaitu Chelsea bermain juga lawan Burnley di waktu yang sama. Jadi aku yang Chelsea ini aku lihat highlightnya aja. Aku waktu itu cuma lihat MU lawan Brentford karena mereka di jam yang sama. Chelsea nurunkan ya Sanchez, Colwill, Silva, Disasi, Cucurella, Fernandes, Caicedo, Gallagher, Sterling, Boya sama Palmer. Ya yang kata-kata ini sering lineup biasa yang dipakai Chelsea. Bedanya cuma depannya itu Amano Boya jadi starter, sama Cole Palmer ini juga biasanya enggak ya. Dan Mudryk, legenda Chelsea, dicadangkan. Legenda lawak, tapi boxnya tak gol sih.
Di babak pertama kebobolan dulu tapi padahal Chelsea lebih dominan loh, tapi di kebobolan dulu lewat Vincent Odobert di menit 15. Dan ya apa ya, gol tapi bisa membalas, tapi balasnya hoki juga ya, gol bunuh diri ya. Pemain Burnley si Amen Al-Dakli ini susah banget namanya. Dan di babak kedua hoki lagi dapat penalti. Dan gol pertama berhasil cetak gol di menit 50. Setelah itu baru mungkin setelah 2 gol itu Brunei mentalnya sudah drop. Karena itu kayak seakan-akan mudah gitu loh cetak gol Chelsea. Jadi Sterling cetak gol di menit 65, kemudian Nicholas Jackson di menit 74. Itu bahkan ya Nicholas Jackson di kotak penalti itu dia nggak langsung kayak harus nendang, jadi dia bisa nge-trap dulu bolanya, kayak melewati satu pemain apa baru dribble dulu baru dia tendang. Jadi ya Brunei waktu itu mungkin mental sudah drop gitu. Oh ya, by the way, kenapa aku nggak bahas line up Brunei, karena ini asli satu pun yang nggak ada yang aku kenal. Brownhill, Foster, siapa iki pemain? Gak ada yang aku kenal sih jujur aja. Pelatihnya siapa? Oh, Vincent Kompany. Aku kenal cuma pelatihnya Vincent Kompany. Burnley ya. Shotsnya betul banyakan Burnley, tapi Chelsea lebih efektif. Burnley 10 shot, 3 on target. Chelsea 9 shots, 5 on target. Jadi Chelsea lebih efektif dan layak menang 63%. Ya, ada yang bilang sih katanya sejak sponsor dapat sponsor Chelsea bangkit. Jadi sekarang di bajunya Chelsea ada logo sponsornya, nggak cuma polosan. Jadi nggak tahu ya itu entah mitos atau apa, bilang karena sponsor jadi kuat gitu. Ya, kemudian sudah 3 pertandingan ya. By the way, oh ya, sebelum itu Chelsea tetap posisi 11, nggak berubah. Jadi ya, dua tim ini MU sama Chelsea sama-sama menang, tapi sama-sama juga nggak naik peringkat. Jadi emang serasi kedua tim ini selalu bersama. Kemudian di hari Minggu ada dua pertandingan seru. Pertama Brighton lawan Liverpool. Ini jujur aku sebenarnya aku pengen lihat, cuma ya aku waktu itu nggak nyadar. Jadi aku lihatnya itu cuma 12 menit akhir, jadi dari menit 78 itu yang aku lihat live. Jadi dan karena juga sebelumnya aku pergi juga dan aku nggak nyadar kalau ada Brighton lawan Liverpool juga. Kalau aku nyadar dari awal aku bakal lihat ini karena ini seru, Brighton lawan Liverpool ini. Jadi selebihnya aku lihat highlightnya ini ya kita lihat bahas formasinya dulu. Liverpool, Alisson, Robertson, Van Dijk, Matip, Arnold, Elliott, McAllister, Szoboszlai, Diaz, Nunes, Salah. Ya ini rata-rata starter semua. Mungkin jual Matip biasanya diganti sama si Ibrahima Konate, biasanya dirotasi. Brighton ya kipernya diganti lagi, jadi mungkin si De Bitobat namaikan Stele lagi yang kebobolan 6 gol itu, diganti lagi Verbruggen. Jadi Verbruggen ini dari mana ini? Aku baru tahu tuh. Ya, aku pernah pemain muda tuh, 21 tahun masih muda. Sebelumnya dari Anderlecht. Wah, lumayan cepat beradaptasi dia. Dia baru join tapi sudah jadi kiper Indi, luar biasa Verbruggen ini. Veldman Dung kalau saya. Igor kata ini pemain baru juga. Solly March, Kuoma Balebatus, pemain Nana ini. Pascal Grob yang ini pemain lama. Andika nggak tahu. JP sopo JP. Oh, Joao Pedro. Oh, nama disingkat kayak nama pemain Indonesia sudah disingkat. Karo Mitoma Everkusen yang kapan harus kita hat-trick. Di babak kita langsung masuk pertandingan ya. Di babak pertama ya nggak mengagetkan sih. Brighton unggul dulu lewat Simon Andika, kemudian Salah cetak gol di menit 40. Jadi bedanya 20 menit kebobolan dulu, 20 menit 20. Kemudian Salah cetak gol di menit 40 dan cetak gol penalti di menit 15. Jadi sempat comeback 2-1. Di babak kedua Lewis Dunk berhasil menyamakan kedudukan di menit 78. Tapi overall ya, seri ini layak bagi kedua tim ini. Meskipun secara kualitas pemain lebih bagus Liverpool, tapi Brighton itu mainnya bagus banget. Jadi berkali-kali kayak Alisson juga harus nyelamatin. Oh ya, aku hampir lupa.
Gol pertama Brighton itu bukan pertama dari salah opernya Van Dijk, tapi Alisson terlalu maju, dia out of position. Jadi si Andika ini dia tendang dari jarak jauh itu bisa masuk, padahal nggak terlalu mendatar, tembakannya mendatar di bawah dan nggak terlalu kencang, tapi karena Alisson di keluar posisi jadinya ya gol. Jadi itu 100% salahnya Alisson. Kalau Alisson tetap di gawang, dia bisa nahan itu 100%. Jadi ya 2 sama ya, syukurnya juga Liverpool nggak kalah ya. Tapi oh ya ada satu momen juga, siapa Gravenberch, dia di depan kotak penalti nggak masuk, padahal sudah gawang kosong itu, malah kena tiang lawak. Begitu juga Brighton sempat ada, tapi bukan gawang kosong ya, tapi itu sudah di depan gawang. Joao Pedro tuh sudah dapat posisi enak, dia tinggal nendang malah gagal. Itu sama-sama lawak ini finishing ini. Shotsnya berimbang ya, 14 semua. Shots on target lebih efektif Liverpool dengan 4. Possession 54%. Ya bagusan Liverpool, cuma Brighton kalau lihat statistiknya katanya Liverpool sedikit mendominasi kan, padahal enggak, seimbang, betul-betul seimbang. Jadi Brighton juga nyerang. Ya Brighton ini ya luar biasa, panas di tim besar gitu. Jadi yang kita sudah bahas MU Chelsea sudah. Oh ya, Liverpool sekarang berada peringkat 4. Jadi dalam 2 laga masih belum menang ya. Pertama kalah lawan Tottenham dengan 9 pemain. Kemudian seri lawan Brighton. Brighton posisi ke-6, jadi ya masih hasil yang wajar lah. Dan yang terakhir Arsenal versus Manchester City. Ini pertandingan yang dinantikan seluruh fans bola, termasuk non-fans Arsenal dan non-fans City, maksudnya fans netral. Arsenal kita bermain dengan formasi 4-3-3. David Raya menggantikan Aaron Ramsdale jadi kiper utama. Ben White, Saliba, Gabriel Zinchenko, Odegaard, Jorginho, Declan Rice pemain baru, Gabriel Jesus, Nketiah dan Trossard. Aku heran asli, Nketiah ini bagusnya apa kok bisa dipilih Arteta itu? Asli nggak bagus loh, ini pemain biasa banget. Manchester City juga 4-3-3, main dengan formasi 4-3-3. Ederson, Gvardiol pemain baru, Ake, Diaz, Kyle Walker kapten. Oh ya, kapten Arsenal Odegaard, Kovacic, Bernardo Silva, Rico Lewis pemain bocah muda, Phil Foden, Erling Haaland, Julian Alvarez. 3 striker muda. Kita masuk ke pertandingannya. Jujur ya, ini City sebenarnya main lebih bagus sih, sedikit lebih bagus di babak pertama terutama. Jadi dia membahayakan gawang Arsenal ya. City sempat ada hampir serius, kayak David Raya kipernya Arsenal hampir blunder. Syukurnya nggak masuk, kalau masuk bisa dihujat fans Arsenal seluruh dunia itu. Jadi dia dapat bola, dia mau clear tapi kena pemain City, syukurnya bolanya keluar, nggak masuk ke gawang. Itu sudah deket jaraknya ke gawang udah. Gitu. Jadi Raya bisa bernapas lega lah. Itu nggak gol. 0-0 di babak pertama. Babak kedua Arsenal mulai ngelawan. Ya. Oh ya, satu momen Nketiah ini hancur banget ya. Dia harusnya tahu dia di posisi offside. Tapi dia pas bolanya lepas, dia pegang bola. Jadi offside, sudah jelas 100% offside. Jadi kalau dia nggak pegang itu nggak offside. Jadi aku lupa posisinya dia dioper atau apa. Jadi kena pantul atau apa aku lupa. Itu bola lepas, jadi dia harusnya nggak ambil bolanya itu. Tapi karena dia ambil bolanya jadi offside. Itu keputusan yang sangat buruk dari Nketiah. Syukurnya dia diganti habis itu. Dan keputusan yang paling benar dari Arteta yaitu menurunkan si Gabriel Martinelli jadi penyelamat ya, jadi pahlawan kemenangannya Arsenal. Dia tendang, ya itu sebenarnya hoki sih. Dia tendang kena Nathan Ake, gol. Bola rebound, gol. Jadi ya kipernya City nggak bisa buat apa-apa.
Dan gila itu menit 85 ya, wah meriah. Ada aku ikut selebrasi, kenapa? Bukan karena aku fans Arsenal sih, tapi karena aku merayakan kekalahan City. Tapi akhirnya City kalah lawan Arsenal juga. Kasian juga sih Arsenal, apa itu, berkali-kali kalah sebelum ini, kalah terus loh. Sekarang baru menang. Dan ya di Liga Inggris ya, bukan nah itu yang Community Shield. Yang Community Shield juga Arsenal menang sih, cuma yang dihitung Liga resmi akhirnya Arsenal menang juga. Ya akhirnya City kalah lagi, 2 kali kalah. Dan aku harap City kalah lagi wes. Aku asli aku bosen, jujur aja. Ini pendapat pribadi, aku bosen asli lihat City juara Liga. Bayangin dalam 6 tahun terakhir dari sejak 2017 ya, 5 kali City juara Liga. Kurang membosankan apa coba? Dan ini 3 kali beruntun sudah, cok, sampai kayak Bundesliga. Bayar 11 kali beruntun, cok, sampai. Ini Liga Inggris. Liga Inggris itu salah satu apa itu yang bikin unggul liga ini adalah kompetitif. Aku khawatir jujur aja kalau City yang juara lagi sedikit menurun apa itu pamornya gitu. Karena ini kan udah fix, jadi ada 6 klub yang bersaing. Jadi aku harap ini yang juara sekarang ganti. Jangan, semoga bukan City lagi. Ini sekarang Arsenal berada di peringkat kedua ya. Sama-sama 20 poin, tapi Tottenham lebih unggul dalam produktivitas gol. Makanya mereka di puncak. Kedua Arsenal, City ketiga 18 poin, Liverpool 4, dan dua tetangga pelawak 10-11, MU Chelsea di peringkat 10-11. Ya itu aja sih, ini sudah 21 menit ya. Ini akan jadi video spesial juga ya. Kali ini cukup mas Liga Inggris saja karena aku nggak sempat juga lihat 3 lain, maaf. Jadi nanti kapan kalau sempat saya akan nanti ke depan saya akan bikin video bola lagi gitu. Tunggu video saya selanjutnya ke depan. Terima kasih sudah